Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pecinta timnas Indonesia dimanapun kalian berada, semoga saja selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Nah, udah dikasih pemain timnas yang gacor, masih ada saja oknum yang memberikan komentar yang tidak pantas terhadap sang striker, yaitu Ole Romeni. Dimana ketika Ole Romeni mengunggah sebuah video di akun TikToknya, itu ada netizen yang berkomentar kurang mengenakan dan sungguh-sungguh tak pantas. Langsung saja kita lihat berikut ini. Miris banget, pemain luar diapresiasi, negara sendiri dicaci maki. Goblok. Nah, ini komentar dari Rian Das Santos Junior. Lucu sekali ya. Dia masih menganggap pemain naturalisasi ini orang luar, bukan bagian dari kita. Padahal jelas para pemain timnas ini sudah merelakan untuk mengambil paspor Indonesia. Dan mereka menjadi pemain timnas Indonesia itu juga karena mereka ada keturunan darah Indonesia. Jadi apa masalahnya kok hal seperti itu masih saja dipermasalahkan seperti ini? Nah, ini balasan dari fans timnas lain ya, yang mungkin lebih cerdas dari Rian Das Santos ini. Hah? Pemain luar? Itu pemain Indonesia juga boy, bocil. Tolok nonton tayo aja cil, nggak usah komen. Bener ya? Pemain luar matamu, paspor dia Indonesia. Dia juga lagi berjuang di lapangan untuk bela Indonesia. Sekolah yang bener le. Bener ya, seperti yang dikatakan oleh Angga Pranata ini. Mereka ini statusnya sudah WNI, warga negara Indonesia. Dan mereka di lapangan itu berjuang untuk membela Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Kok bisa-bisanya komen seperti itu? Dan lagi ya, udah dikasih timnas yang progresnya ini sedang lebih baik lagi, malah ada komen yang seperti itu. Sungguh-sungguh. Giliran dikasih gacor, dihujat gara-gara gocek di tempat. Aduh, aneh bener hater timnas tuh pada. Padahal itu juga ngulur waktu buat emosi pemain lawan, lalu dilanggar. Itu juga keuntungan timnas, dia juga tahu posisi. Aneh banget. WK pada dongo emang bang. Biasanya fans FOMO itu bang, padahal kan gojek-gojek itu fungsinya juga buat hancurin fokus lawan. Nah ini benar sekali. Itu pun Ole Romeni melakukan gocekan-gocekan menunjukkan skill seperti itu. Ya karena kita punya peluang untuk melakukan itu. Coba lawannya itu sekelas Jepang, Prancis, Argentina. Yang ada kita nggak akan bisa melakukan hal seperti itu. Dia gitu doang anjay, nggak sambil dilewatin. Nah ini komentar dari Ziko 17 ini. Memang ya kebanyakan fans bocil yang FOMO cuma ikut-ikutan yaitu. Mereka itu taunya hanya hasil dan hasil. Mereka nggak mau tahu proses, nggak mau tahu masalah yang dihadapi apa. Nah itulah mirisnya kita terhadap para Gen Z ini ya, yang maunya serba instan, hasil bagus tapi prosesnya males melewati. Kalau CR7 sama kayak gitu doang banyak yang puji-puji. Kok langsung ke CR7 haters ya? Haters yang ngejek pemain kita sendiri nggak lu katain haters.
Sabar bang, fans Ronaldo terkenal dongonya bang, mereka nggak tahu perumpamaan. Kalau komen kayak gitu bawain CR7 sama Messi bang, biar fansnya kagak dongo. Masa perumpamaan kagak tahu, kocak betul bocah. Ya elah, Messi fans apalagi lari ke Cristiano Ronaldo, bahwa otak lu kecil banget. Ini malah pada saling berantem di komen sendiri ya. Sekarang ku tanya, selain CR7 yang suka gocek di tempat, siapa? Sebutin, katanya banyak. Jangan bandingin sama CR umur berapa sekarang. Coba oleh bandingin sewaktu umur CR Prime, oleh bisa nggak? Ini lagi si Freddy ini nyuruh bandingin oleh sama CR7. Ini bener-bener komen terkocak ya. CR7 Messi itu udah another level. Udah beda banget, beda sekali. Bahkan sampai sekarang belum ada yang bisa menyamai prime CR7 dan Lionel Messi ya. Bahkan sekelas Mbappe saja itu masih satu step di bawahnya CR7 sama Messi. Kok bisa-bisanya mau nyuruh bandingin Ole sama CR7. Kocak. CR sama Messi juga bagusan Messi, nggak usah ngetik lagi fakta fansnya. Aduh, komen bocil-bocil zaman sekarang malah pada berantem sendiri. Semua ini tak nampak saat versus King Asia Jepang. Nah, bener juga. Dan itu ya, John Hillman kan juga ketika ditanya oleh melakukan itu tadi, tarian-tarian bola itu tadi ya, gocek-gocek itu John Hillman juga mengatakan, yaitu karena kita sedang unggul dan pede, kita bisa melakukan itu karena lawannya juga tidak terlalu ngepres. Coba lawannya Jepang, mana sempat bola baru dipegang kaki udah dipres kanan kiri, nggak sempat nunjukin skill karena sudah duluan kena kill. Nggak bisalah lawan high pressing ya. Emang di Oxford kenapa susah banget ya? Pelatihnya mungkin kurang percaya, padahal bisa sering coba walaupun masuk lewat cadangan. Oxford persaingannya ketat. Ya mungkin di Oxford persaingannya sangat ketat. Karena itu kan sebuah klub profesional ya, di mana pemain yang lebih siap tampil tentu akan lebih dipilih. Dan untuk Ole yang masih kategori pemain muda, tentu harus menunggu kesempatan, dan ketika kesempatan itu datang harus dimanfaatkan dengan baik untuk bisa menyegel satu tempat di tim inti Oxford. Nggak usah jauh-jauh lah, di Liga Indonesia saja. Pemain yang bisa mengeluarkan skill ataupun potensi terbaiknya pasti akan mendapatkan tempat inti atau menit bermain yang lebih dibandingkan pemain-pemain yang kurang perform. Cuma mau bilang buat yang hujat itu namanya by time. Kalau tim udah menang, mau lewat atau tidak, setidaknya dia sudah buat anulir waktu permainan. Nah, main bola bukan cuma tentang otot, tapi juga otak. Idolanya aja Ronaldinho, dan dia menganggap Ronaldinho adalah pemain terhebat sepanjang masa. Padahal gocek kayak gini juga diperlukan untuk provokasi mental lawan, kenapa malah dihujat? Nah, itu dia. Lah bagus dong, oleh siapa bilang gocekannya di tempat doang, buktinya kipernya dia lewatin. Good game. Alhamdulillah pemain timnas enak dilihat, semua pemainnya gacor habis. Hebat, semoga sehat selalu.
Nah ini ketika oleh gojek-gojek itu tadi yang dihujat oleh para fans-fans FOMO bocil itu ya. Belum bisa dibilang bagus kalau belum ngalahin Jepang. Komentar dari Lerby Angela. Aduh, gini ya, fans-fans bocil yang maunya itu instan. Ya Mbok Yo kalau bandingin itu yang selevel. Jepang itu udah berbeda level dengan kita. Jepang itu ada di peringkat 20 besar lah, 18 atau berapa. Dan Jepang itu udah ngalahin Brazil, udah pernah ngalahin Jerman. Ya ada aja kita dibandingin sama Jepang, suruh ngalahin Jepang baru bisa dibilang hebat. Ini memang komentar paling kocak lah. Kita bisa mengimbangi aja itu sudah sangat bagus. Kita nggak kalah dengan gol besar itu sudah sangat bagus jika lawannya Jepang. Kok bisa-bisanya kita dibandingin sama Jepang? Belum bisa ngalahin kalau belum bisa dibilang hebat kalau belum ngalahin. Jepang negara kuat bodoh, lo kira gampang. Lihat Pildun 2022 nggak? Negara-negara besar aja kalah sama Jepang. Nah, ini akibatnya ngetik nggak pakai mikir. Lo pikir Jepang itu timnas remeh-temeh apa? Sekelas Spanyol aja kalah. Nah itu, buat Lerby Angela nih, kalau ngetik di kolom komentar itu, dipikirin dulu lah, kira-kira pantas nggak itu diketik. Nggak usah ditonton kalau sekiranya menurut Anda timnas nggak bagus. Mah Orok Aze baru brojol nggak langsung bisa lari. Jepang udah ngalahin Brazil, lu pikir gampang ngalahin Jepang? Pikir. Ya, balesin lagi nih Lerby Angela. Ya makanya Indonesia belum dikatakan bagus kalau belum ngalahin Jepang. Tapi patut diapresiasi ke depannya bisa ngalahin Jepang. Nah ini agak-agak mending nih. Cuma kalau dibilang bagus harus bisa ngalahin Jepang, kurang setuju sih ya. Oleh yang rekol-rekol, gua yang merasa keren. Wih, iya banget lagi. Asik. Ini awe-awe yang ngefans Ole nih ya. Kenapa ya lihat main Ole rasanya badannya ringan beda sama Mauro. Mauro lebih ke sundul syuting gitu, nunggu bola. Bedakan dong dengan posisi murni Ole itu LW. Tapi zaman sekarang striker tipe target man pun harus punya sprint cepat. Contohnya Haaland, Sesko, Isak, Lukaku, Lautaro, Gyökeres. Era BP mana ada begini, dapat bola langsung grogi. Adapun juga mantep si Mutiara Hitam dari Timur, Boas Solo 1. Orang jadi striker kalau nge-shoot tenang terus. Boas nggak pernah main santai cantik di bola, itu main cepat. Finishing mematikan, lari kenceng sambil gojek 1-2 tendang kenceng gol. Ya era prime Boas dulu ya. Keren juga ya. Nah, itu tadi ya komentar dari para fans timnas yang masih ada yang kurang bersyukur ya dikasih tim segacor ini di Asia Tenggara khususnya ya. Masih ada aja yang dihujat. Dikatain juga katanya pemain luar. Padahal jelas-jelas mereka itu sudah memegang paspor WNI. Itu artinya mereka juga orang Indonesia yang ketika berjuang untuk timnas itu membawa nama besar dan nama bangsa Indonesia. Nah, kira-kira gimana teman-teman pendapat kalian terkait dari fans-fans yang masih kadang ada yang belum mau mengakui atau masih membedakan lah antara pemain naturalisasi dan pemain asli Indonesia. Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Terima kasih.